Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul evaluasi hasil belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Elin Supriyatin, yang kedua itu ada Anita Nurliani Dewi, yang ketiga itu ada Mauri Aditya Rahma, yang keempat itu ada Indri Saputri, lalu ada saya Nina Safitri Zahra, dan terakhir ada Suci Wulandari. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi karena telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini dan PowerPoint ini. Selanjutnya kita langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Elin Supriyatin. Kepada Saudari Elin, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Langsung saja ke pengertian evaluasi ya teman-teman. Bahwa evaluasi adalah suatu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan juga standar kriteria. Nah, pengukuran dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang berkesinambungan sehingga evaluasi dilakukan setelah dilakukan suatu pengukuran. Lalu keputusan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yelin. Selanjutnya itu kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Anita. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu karakteristik dan fungsi evaluasi. Karakteristik evaluasi dalam pendidikan yaitu pertama, memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Yang kedua, lebih bersifat tidak lengkap. Yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan yang relatif. Kemudian, fungsi dalam evaluasi pendidikan yaitu pertama, sebagai alat ukur untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Kedua, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Ketiga, sarana umpan balik bagi guru. Keempat, alat mengetahui perkembangan belajar siswa. Kelima, materi laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Keenam, menentukan terlebih dahulu. Ketujuh, alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan terakhir, materi laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anita. Selanjutnya kita ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Mauri. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi hasil belajar. Manfaat pelaksanaan evaluasi pendidikan memberikan kemudahan dalam menentukan keputusan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Hasil pembelajaran yang telah dilakukan akan menjadi dasar dalam menentukan metode, media, serta konsep belajar yang tepat untuk peserta didik. Melalui evaluasi, didapatkan gambaran kualitas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran juga tidak terbatas pada peserta didik, namun juga untuk evaluasi bagi guru sendiri. Sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru dapat memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mauri. Selanjutnya itu materi peran pendidik dalam evaluasi hasil belajar akan disampaikan oleh Saudari Indri. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu peran pendidik dalam evaluasi hasil belajar. Selain mengajar, pendidik juga memiliki peran sebagai evaluator yang bertugas untuk mengurutkan data atau informasi terkait keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Peran penting yang harus dilakukan oleh pendidik dalam proses pelaksanaan evaluasi hasil belajar yaitu yang pertama, mengadministrasikan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Kedua, mempersiapkan peserta didik mengikuti proses evaluasi hasil belajar. Yang ketiga,
membuat laporan atau mengkomunikasikan hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu menggunakan hasil evaluasi untuk merencanakan program selanjutnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri. Yang selanjutnya ini ada materi prinsip-prinsip evaluasi yang akan disampaikan sendiri oleh saya. Prinsip-prinsip evaluasi menurut Husnuridlo tahun 2010, untuk memperoleh evaluasi hasil yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada komprehensif. Yang dimaksud dengan komprehensif ini adalah evaluasi harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi ini tidak hanya ditujukan pada salah satu objek saja. Misalnya, aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga harus menilai murid, karyawan, dan kepala sekolahnya. Lalu yang kedua itu ada komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. Contohnya itu dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, ini harus bekerja sama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan dengan pihak murid. Lalu yang ketiga itu ada continue. Evaluasi ini hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program atau pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk selalu dapat memonitor tahap laporan. Lalu juga setiap saat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Nah, yang keempat itu ada objektif. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning atau yang kuning itu hijau. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang kelima itu ada berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, perlu juga adanya kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria ini digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai sesuatu aktivitas supervisi pendidikan. Lalu yang keenam itu ada fungsional. Evaluasi fungsional ini memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya itu dapat didapatkan dari hasil evaluasi yang digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Sedangkan kegunaan tidak langsungnya itu adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. Lalu yang ketujuh itu ada diagnostik. Nah, diagnostik ini setiap hasil evaluasinya harus didokumentasikan. Bahan-bahan dokumentasi hasil evaluasi ini yang dapat dijadikan sebagai dasar penemuan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kemudian harus diusahakan jalan pemecahannya atau dicarikan solusinya. Mungkin dari saya cukup sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Suci, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada beberapa istilah yang penting dalam proses evaluasi. Pertama ada tes. Tes pada hakikatnya adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Artinya, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Nah, dalam tes prestasi belajar, aspek perilaku yang hendak diukur adalah tingkat kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Kedua, ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, ataupun yang lainnya. Terus dalam proses pengukuran, tentang guru harus menggunakan alat ukur atau yang disebut tes atau non-tes tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi.
Dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Selanjutnya ada penilaian. Dalam hubungannya dengan proses dan hasil belajar, penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, baik nilai ataupun arti dari sesuatu tersebut, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk memerhatikan materi yang sudah kelompok 2 sampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman dan juga terkhususnya kami sebagai penyaji. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Teman-teman boleh bertanya di kolom komentar Instagram TV ya. Nanti kami akan menjawab pertanyaan teman-teman melalui kolom komentar tersebut. Untuk itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.